Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcomo Channel. Teman-teman pernah ingat pernyataan Towel yang mengatakan bahwa kekuatan fisik para pemain timnas Indonesia itu karena didikan atau latihan yang mereka dapat di klub-klub. Nah, terkait dengan pernyataan si Towel itu, ada sebuah pernyataan dari pemain lokal ya, yang pernah menimba ilmu di Uruguay, yang menurut saya sekaligus bisa membantah pernyataan si Towel ini. Mari kita simak bersama-sama. Waktu di Uruguay, Belgia, kemudian habis itu Australia, ketika balik lagi di Liga Indonesia merasa penurunan nggak dari segi pasti diri sendiri? Pastilah. Kita ambil dari kecilnya aja ya, Bang. Dari makanan, ya pasti. Suplemen, segala macam. Kita kan di sini suplemen kalau misalkan klub gak nyediain, pribadi ya? Kita harus pribadi. Kalau di luar tuh disediain. Protein shake, terus kayak pre-workoutnya udah ada. Setelah post-workoutnya itu protein shake itu kan udah harus, tiap pemain tuh udah harus punya shakernya masing-masing. Kita nuang sendiri, shaker simpan di tempatnya kayak gitu. Itu beda banget sama di Indonesia ketika pulang. Beda. Dari segi tubuh juga merasa menurun ya. Karena fisik dan lain-lain. Kalau misalkan di luar, kita sebelum latihan nih, Bang, sebelum latihan kita datang ke lapangan tuh 1 jam minimal sebelum latihan. Nah 1 jam sebelum latihan itu kan pasti otomatis kita aktivasinya tuh pasti di gym. Entah kita itu stretching, entah itu kita latihan core, beban segala macam itu udah pasti. Nah setelah itu masuk ke latihannya, jadi kita udah siap langsung latihan. Kalau misalkan di kita kan enggak. Kalau misalkan di kita beda. Latihan gym tuh udah masuk di programnya tim. Ya, jadi nggak ada kesadaran sendiri gitu. Kalau misalkan nggak ada latihan gym di tim, ya udah kita nggak nge-gym. Gitu. Dan yang pertama paling kerasa tuh yaitu gym. Pada tabu gitu dulu tuh kalau misalnya pemain bola nge-gym ya. Takut apa lah, kaku, padahal kan itu kita perlu banget tuh itu nge-gym. Iya. Berarti otomatis itu prevent injury juga kan? Iya. Downgrade-nya itu langsung ya. Langsung maksudnya kayak fisik, terus kemudian pola makan ya. Itu yang mempengaruhi fisik juga. Secara latihan nggak ada fasilitasnya juga. Ya. Tidak ada program yang jelas dari klubnya juga gitu. Kalau dari sana kan udah seragam semua tuh. Itu bikin langsung turun secara kualitas tubuh, skill, strength di lapangan, turun semua. Iya benar. Nah, ini tentunya sekaligus menampar mulut dan bibirnya si Towel yang mengatakan bahwa kualitas fisik pemain timnas itu berkat didikan dari klub-klub. Nah, saya berpikir awalnya ya, kenapa ketika Sintayong melatih timnas Indonesia kok bisa fisik ya yang menjadi poin utama dalam melatih para pemain. Ternyata jawabannya ini, karena memang di klub itu tidak disediakan, atau mungkin ada tapi tidak semua. Bahkan kalau klub tidak menyediakan suplemen, itu dibelikan sendiri oleh para pemainnya. Makanya tidak heran kalau fisik pemain lokal ya dengan para pemain-pemain asing itu beda jauh. Body charge sedikit saja pemain kita sudah jatuh. Semoga si Towel, Nguyen Van Towel bisa melihat video ini agar bisa mengurangi bacotannya. Ini lucu nih Tom, di tengah liburnya ini ada pemainnya yang teriak, yang mungkin dia menyuarakan isi hatinya, Tom, entire. Boleh dong ya? Suara isi hati lah. Isi hati, bebas-bebas saya menyuarakan. Ya mungkin nggak cuma dia yang punya perasaan seperti itu. Coba tes itu pemain naturalisasi atau diaspora atau apa namanya lawan kita yang lokal yang berlaga di liga. Ya. Menarik sih. Ya. Saya apresiat tentang pernyataan itu.
Itu suara lo ya. Iya, suara hati. Itu suara yang jujur itu loh. Iya. Jadi Mungkin dia mau lebih bilang dari 1-2 orang pemain seperti dia. dia belum tentu jelek loh kami ini gitu kan. Komentar Anda, Tom. Iya, kalau saya sih nangkepnya nggak sekasar itu bahwa ingin dipertarungkan sebetulnya. Dia hanya mau bilang gitu loh. Kalaupun di ini kami nggak sejelek itu gitu. Lagi perlu diorangin. Iya gitu loh. Kalau yang terakhir saya tahu lah dari sejak U21 Ya. dulu namanya ISL U21 Persipura saya tahu gitu loh. Lalu Persipura dia tuh lama gitu loh. Mungkin ketika Persipuranya ke Liga 2 lalu dia direkrut ke Biak yang lebih ambisius mungkin. Yang akhirnya bisa lolos lagi ke Liga 1. Oke. Iya. Jadi sah-sah aja dia ngomong. Sah-sah aja gitu loh. Jangan apa ya? Ya kasihan aja ungkapan jujur gitu loh. Seorang pemain yang merasa apa ya? Bukan ingin sekasar itu juga menurut saya. Bukan dia nantang ini loh. Iya. Ya itu suara hati kamu. Iya. Dan lebih dari 1-2 atau mungkin puluhan Iya. ya. Coba deh. Iya. Atam sih anak kampung sini. Iya. Iya, dia merasa bahwa dia pun masih apa, atau bukan dia aja ya, dia berpikir bahwa kita ini patut diperhitungkan kok gitu loh. Tapi kan gejala belakangan memang mohon maaf memang diremehkan, dihina-hinakan gitu loh. Jadi kadang-kadang kan sepak bola itu sebenarnya bukan masalah menang dan kalah aja toh. Iya. Ada spirit lain kan. Bener Iya, kan? betul. Ada sesuatu yang bisa kalau dilihat dan gitu. kalah aja kayak politik. Iya. Kalah menang. Makanya kan saya suka bikin pertanyaan sendiri gitu loh. Menang oke, kita senang. Secara teknisnya kan bahwa kita punya peluang lolos ke babak 3. Pertanyaan dari host tadi katanya sepak bola itu bukan soal kalah menangnya saja ya, tapi ada hal lain. Ya kalau kita main bola tidak mengharapkan kemenangan ya tidak usah ikut turnamen ya. Ini saya pikir pola pikir yang salah ya. Coach Justin pernah mengatakan kalau Anda bermain bola ketika masuk lapangan, tanamkanlah di dalam pikiran Anda itu adalah sebuah kemenangan. Menang, menang, dan menang. Bukan Anda takut sebelum bertanding. Nah, ini video ini terkait tanggapan si Towel kepada saudara sepikiran ya, si M. Tahir, yang mengatakan bahwa kualitas pemain timnas itu 11-12 pemain lokal ya, 11-12 dengan pemain keturunan atau pemain naturalisasi. Nah, untuk menjawab apa yang dikeluhkan oleh M. Tahir ini dan juga si Towel yang tidak setuju dengan pemain naturalisasi, coba kita lihat cuplikan pertandingan antara timnas Indonesia baru-baru ini ketika melakukan uji coba dengan Arab Saudi. Mari kita simak bersama-sama. Kekalahan 3-1 timnas Indonesia U23 atas Arab Saudi di laga uji coba kemarin harusnya sih menyadarkan kita, khususnya bagi para penghujat naturalisasi. Kalian kalau kejadian kayak gini pasti nyalahin pelatih kan? Padahal ya dari zaman bahula Indonesia tuh ya kayak gini, mau siapapun pelatihnya kalau isinya full lokal ya kayak gini. Lihat kemarin uji coba lawan Arab Saudi, lini belakang timnas nggak pakai pemain naturalisasi, cuma pakai Komang Teguh, M. Ferrari, dan Rizky Ridho. Apa hasilnya? Diobok-obok cuy. Inikah yang dibilang Lord Tahir 11-12? Tanpa pemain naturalisasi, Indonesia bisa apa? Sadar woi. Udah berapa puluh tahun kita selalu diobok-obok. Indonesia bisa terkenal seperti sekarang ini berkat siapa? Berkat Sintayong dan naturalisasinya. Paham gak sih? Tapi ya emang susah sih orang kalau otaknya udah dipenuhi rasa benci ya pasti nyalahin pelatih nih. Padahal kerasa banget loh, nggak ada Jordi, nggak ada Elkan, nggak ada Justin, nggak ada Jay Ijes. Hancur loh lini belakang timnas kemarin malam itu. Ya menurut kami ya, buat ngebungkam mulut para lokal kampret. Ya udah, solusinya cuma satu, si Towel suruh jadi pelatih, terus dia pilih 11 pemain versi dia, tapi dengan syarat jangan ada pemain naturalisasinya. Terus ngelawan timnas senior pasukannya Sintayong. Ayo, berani nggak? Pengen tahu aja yang katanya 11-12.
Ya, memang betul ya. Kita dari dulu pemain kita ketika tidak ada pemain naturalisasi memang susah untuk menang. Apalagi seperti yang saya katakan tadi terkait dengan curhatan bahwa ketika para pemain kita berada di klub itu memang fisiknya beda. Makanya Sintayong itu benar-benar memfokuskan pada latihan fisik ketika TC para pemain timnas ya. Iya, jadi selama sepekan kemarin gue nanya ke teman gue di Malaysia, Sikis, gue nanya beberapa teman gue di Qatar, gue nanya teman-teman gue yang negaranya ada banyak pemain naturalisasi. Oke. Even gue nanya teman gue yang orang Singapura. Jadi gue nanya, satu yang gue tanya, apakah ada perdebatan antara yang pro naturalisasi dengan enggak? Jawab mereka nggak ada. Nggak ada lokal pride, itu tuh ada tapi nggak sampai hitting debatnya. Kayak misalnya di Malaysia, gue tanya teman gue yang lain, yang mereka pertanyakan adalah kenapa si A yang dipanggil gitu, bukan si B, lebih ke gitu, bukan karena dia naturalisasi atau bukan. Jadi emang masalah roster aja. Dua, apakah ada local pride itu nggak ada juga ternyata. Emang ya udah mereka nganggap pemain yang udah main buat timnas mereka ya orang jadi semuanya sepakat mendukung timnas. Iya, harus seperti itu. Berusaha untuk mencegah jangan sampai jadi ultranasionalis ya gitu. Mas Rosi itu benar yang gua takutkan dari terbaginya orang pro naturalisasi atau enggak itu spektrum paling jauh. Konflik yang terjadi itu bisa sampai ke sana gitu, ke ultranasionalis. Karena jujur teman-teman, ada beberapa orang yang bahkan mungkin juga salah satu dari kalian ngerasa dia bisa nggak Indonesia Raya? Apakah dia apa Indonesia Raya? Apa Pancasila gitu? Menurut gua itu agak-agak too much aja sih. Gitu. Ya di Malaysia saja biasa-biasa saja ya. Mereka tidak mempersoalkan terkait dengan pemain naturalisasi. Hanya di Indonesia si Towel yang selalu ngebacot mulutnya itu. Sebetulnya sih di Maret ada lanjutan kualifikasi ya Krep ya. Kok orang pada lompat ke Piala Asia U23 ya? Kenapa? Karena itu dijadikan evaluasi gitu kan. Iya. Jadi menurut saya sih PSSI agak kelolosan dalam hal rangkaian perjalanan timnas. Karena kalau bicara kualifikasi Piala Dunia sebetulnya event paling ultimate di bola di Piala Dunia kan, termasuk kualifikasinya. Cuman ternyata itu tidak jadi bahan evaluasi buat STY. Makanya Krep nanyanya langsung. STY mungkin nggak ngomong local pride. STY mungkin nggak ngomong itu, tapi saya mau ingatkan, dia di media Korea bilang seperti ini, bahwa kita butuh pemain naturalisasi untuk level Asia. Pemain naturalisasi itu menutupi kelemahan pemain lokal. Kelemahan pemain lokal itu adalah mental bertandingnya, selalu takut kalah duluan gitu kan. Dan kelemahan itu ditutupi oleh naturalisasi. Jadi omongan itu mendikotomi pemain gitu loh. Pada kenyataannya tetap kalah juga. Ya kan? Pada kenyataan. Nah berarti kan ujian SC ini tinggal di U23 besok kan? Seandainya masih ada Piala Dunia gagal gitu. Walaupun saya sebetulnya itu tadi menurut saya PSSI ini kelolosan nih exco PSSI lupa yang namanya kualifikasi Piala Dunia. Padahal dari segi event itu paling ultimate. Piala Dunia paling tinggi, nggak ada lawan lagi, termasuk kualifikasinya. Tapi ternyata yang jadi poin reviewnya, evaluasinya nanti pas U23. Kalau misalnya benar ya, Sintayong pernah mengatakan di Korea bahwa dia butuh pemain naturalisasi untuk timnas U23 ya, karena mengisi kekurangan pemain lokal yang punya mental bertanding itu tidak bagus. Kalau misalnya benar seperti itu, saya kira tidak menjadi masalah. Toh kalau kita mengambilnya di sisi positif, seharusnya para pemain kita harus lebih giat lagi untuk melatih ya. Harusnya seperti itu Towel cara berpikirnya. Kalian pernah dengar nggak? Seorang Nadio pernah ditanya tentang siapa pemain paling kuat di timnas saat ini. Siapa yang paling kuat di timnas kali ini tenaganya? Jordi Amat yang kita ketahui selama ini adalah sosok pemain yang punya kemampuan long ball dan passing di atas rata-rata, tapi siapa sangka Amat masih jadi yang terbaik dalam urusan ketangguhan dan body balance. Coba perhatikan bagaimana seorang Elkan terlihat begitu kewalahan untuk menggeser posisi Jordi Amat saat latihan keeping the ball.
Ataupun saat Jordi Amat melakukan one by one dengan striker Argentina Julian Alvarez. Saking tangguhnya kekuatan fisik Jordi Amat, cuma ditoel dikit pemain Australia langsung roboh. Gak heran sih masa prime-nya aja duel sama pemain-pemain ini. Yang buat gak habis pikir kok ada yang bilang kalau di timnas saat ini gak punya leader yang ditakuti. Dan di timnas itu harus ada leader yang sangat ditakuti. Nah ini yang nggak ada di timnas kita sekarang. Mampus lo. Toel lagi. Kenapa sih dan jadi toel? timnas Indonesia kita nih, timnas senior kita sudah berhasil mengalahkan Vietnam pada home dan away nih ya pada kualifikasi Piala Dunia kemarin 1-0 di GBK di Indonesia di home dan 0-3 di Hanoi di Maidin Stadium Vietnam. Kontrak dari STY sendiri kalau nggak salah bakal habis dalam 3 bulan ya, Juni kalau nggak salah nih ya, dan belum ada tanda-tanda kalau kontraknya STY akan diperpanjang sama PSSI. Ya emang sih, terakhir kan memang tolak ukurnya akan evaluasinya itu bakal setelah Piala Asia U23, targetnya itu lolos ke 16 besar. Oke, jadi buat yang belum tahu, buat Piala Asia U23 yang akan dilangsungkan bulan April besok nih ya, timnas kita ini satu grup dengan Qatar, tuan rumah, Australia, dan juga Jordan. Ditambah tentunya ini nggak masuk kalender FIFA, jadi Coach Sintayong nggak bisa nih manggil beberapa pemain yang kayaknya dibutuhin sama klub-klub yang di luar negeri. Belum lagi klub-klub di Liga 1 pun beberapa udah menyatakan memang sedikit keberatan nih untuk melepas para pemainnya ke timnas U23. Ditambah si lokal prep satu ini lagi bilang masih jadi anti Batam ST, dah bener-bener ya kalian baca sendiri aja, males gua bacain ini juga, tapi intinya ya masih kekeh kalau ST nggak diperpanjang. Tapi kita semua tahu dong, menurut kalian semua yang berakal sehat pasti timnas kita bisa seperti ini juga ada andil ST, bahkan mungkin paling besar andil ST lah. Setuju. Satu lagi J. Idze, Serakman Ratmangun, Tom Hai dan lain-lain menurut gue bukan naturalisasi. Ingat, mereka adalah pemain diaspora atau pemain keturunan. Beda dengan maaf mungkin seperti Mark Christian Gonzalez yang emang gak punya garis keturunan, itu baru naturalisasi. Gimana menurut kalian semua? Yuk kita komen semua, let's go. Baru-baru ini ramai nih di podcastnya Akmal, channel YouTube-nya Akmal, bahwa ada salah satu pemain SBS pihak Tahir dan Tower ini mengatakan bahwa kualitas pemain lokal 11-12 dengan pemain naturalisasi. Ya, gua setuju. Mungkin tahun 2014 ya, ketika Toni Kroos, Van Boekel, kemudian ada Van Dijk, itu mereka memang kualitasnya 11-12 dengan pemain lokal kita. Tapi untuk saat ini gue bisa katakan bahwa pemain-pemain kita, pemain-pemain naturalisasi kita itu punya kualitas jauh di atas pemain lokal. Fair ya, itu bisa kita sampaikan hal demikian. Karena apa? Kita lihat progres yang dilakukan oleh tim nasional saat ini dengan menggunakan pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain keturunan, dan pemain-pemain ini bisa bersaing dengan negara-negara Asia. Mungkin Tahir ini harus melihat cuplikan pertandingan Indonesia di Piala Asia. Jarang nonton kayaknya. Kita tenang dalam memegang bola ya, walaupun memang hasilnya belum maksimal. Ya orang-orang Tahir ini, toelisme ini, ya memang pengennya menang gitu. Tapi orang-orang yang paham progres ya kita melihat full seluruh pertandingan gitu, nggak hasil akhir. Dan itu benar-benar terlihat nyata progresnya. Jadi sebenarnya yang gue lihat dari podcast ini, M. Tahir ini sebenarnya tidak ngomongin teknisnya sepak bola sama sekali ya. Di sini sih sebenarnya dia cuma pengen nantang pemain-pemain naturalisasi, pemain keturunan, dan iri begitu dengan yang dihasilkan oleh pemain-pemain keturunan saat ini. Tahir perlu diketahui juga, kalaupun memang Sintayong menggunakan pemain lokal, tetap usia dari Tahir ini sebenarnya udah habis ya. Selain PSSI punya program jangka pendek naturalisasi, sebenarnya Sintayong juga secara personal dia punya program namanya potong literasi. Jadi usia 27 tahun ke atas itu pemain-pemain lokal lihat udah nggak ada lagi di tim nasional Indonesia, dan benar-benar eranya Tahir ini udah nggak bakalan bisa kepake juga begitu di tim nasional Indonesia. Dan menurut gue juga nggak usah takut berlebihan seperti ini ya, pemain-pemain seperti M. Tahir yang sekarang bermain. Karena apa? PSSI juga sudah menyampaikan programnya di era Erick Thohir tentunya ya, bahwa naturalisasi pemain keturunan ini adalah jangka pendek, dan tetap jangka panjang adalah pembinaan usia dini. Kita mestinya harus beri kesempatan lah untuk program yang dicanangkan oleh PSSI,
Kalau misalnya memang naturalisasi ini nggak berhasil, ya kalian bolehlah komen-komen, beri masukan lah gitu, kritik, saran untuk PSSI. Tapi kan ini masih berlanjut dan progresnya kita udah terlihat ya, harus terlihat. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Menurut lu gimana nih? Bantu komen ya, bantu follow. Oke, nah itu dia teman-teman. Yang perlu dicatat oleh si Towel dan si Tahir adalah bahwa program pemain diaspora atau pemain keturunan yang dinaturalisasi adalah itu merupakan program jangka pendek. Dan untuk program jangka panjangnya itu masih tetap dilakukan pembinaan usia dini bagi para pemain lokal, sehingga tidak heran kalau kita melihat para pemain lokal yang masuk ke timnas itu rata-rata usianya itu 27 ke bawah. Jadi kalau sudah 27 ke atas itu tidak menjadi pilihan dari coach Sintayong ya. Jadi yang harus kita berikan apresiasi kepada coach Sintayong adalah memotong satu generasi para pemain kita. Jadi tidak ada lagi pemain yang tua-tua ya, seperti Christian Gonzalez atau Firman Utina, Boaz Salosa, seperti yang diinginkan oleh si Towel ini. Kemudian saya jadi memahami kenapa fisik pemain kita ini tidak sekuat dengan fisik para pemain asingnya, karena memang proses pembinaan, proses yang dilakukan di klub-klubnya itu sangat berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh klub-klub di luar negeri sana. Klub di dalam negeri, bahkan seperti yang dikeluhkan oleh salah satu pemain tadi, mereka bahkan menyiapkan sendiri suplemennya kalau klub itu tidak menyediakan. Kemudian soal nge-gym kalau di luar negeri sana itu masuk dalam apa ya, program yang mereka lakukan sebelum latihan utamanya. Kalau di Indonesia itu masuk dalam program utama ya. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.